pagi tuh adik-adik pengen ngeliat apa sih kalau di Pantai Timur nih dulunya? Apa ya? Timur Pangandaran ya, Ci? Ya, Pantai Timur Pangandaran. Apa ya, Ci, kira-kira? Kayaknya kalau aku sih nyari tukang es podeng sih. Aduh, masa pagi-pagi es podeng? Jadi apa tuh, Ci? Kalau Cici sih biasanya ngeliat matahari. Oh, Matahari yang terbit, adik-adik. Oh, baik. Ya, jadi kita mau membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu Matahari. kita Bersinar. matahari ya. Kita mulai nyanyi yuk. Dan terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Oke adik-adik, karena tadi kita telah menyanyikan lagu pertama, sekarang Cici mau nanya dong, kalau adik-adik sekarang perasaan kalian setelah menyanyikan lagu yang tadi dan juga siap untuk memuji Tuhan, perasaannya kayak gimana? Pasti semuanya Bahagia. dong. Tapi Cici, aduh kita sampai kelupaan ini karena kita saking semangat banget ya untuk memuji Tuhan. Kita harus berdoa. Coba kita langsung aja yuk kita doa pembuka yang akan dipimpin oleh Cici. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami ya Tuhan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus tolong berkati kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sukacita ya Tuhan, dan juga nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita langsung aja nyanyi lagu yang kedua, yaitu apa? Tadi apa ya, Tia? Apa ya, Tia? Coba tebak. Ada yang tahu nggak lagu ini? Ayo. Na 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 na. Hayo. Ayo. Ayo ya. Masa gitu sih? Ayo. Itu emang udah lama sih kita nyanyiin. Langsung aja yuk kita nyanyiin. Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut.
Adik-adik pekabar Injil atau pengkhotbah terkenal sering berkeliling kota di Indonesia mengadakan acara KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Bahkan pengkhotbah terkenal dari luar negeri seperti dari Amerika Serikat atau dari Korea Selatan pernah beberapa kali datang ke Indonesia dan mengadakan acara KKR di berbagai kota di Indonesia. Nah adik-adik, misalkan pengkhotbah terkenal itu datang di kota tempat adik-adik tinggal, pernahkah adik-adik terpikir untuk datang menemuinya? Bila adik-adik datang menemuinya, apa yang adik-adik akan lakukan? Minta tanda tangankah? Mengobrolkah dengannya? Atau minta foto bareng? Atau selfie kah? Atau yang lainnya? Firman Tuhan yang akan adik-adik dengarkan dan pelajari hari ini tentang seorang penting atau pejabat penting dari pimpinan orang Yahudi yang datang menemui Yesus di malam hari, di mana pada saat itu nama Yesus sudah sangat terkenal karena Tuhan Yesus melakukan berbagai keajaiban atau mujizat-mujizat. Firman Tuhan hari ini dengan tema datang kepada terang. Diambil dari bahan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dengan ayat utama dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes 3 ayat 21. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Begitu juga Yesus bersama murid-muridnya sedang berada di Yerusalem menjelang tiba perayaan Paskah. Pada saat Yesus di kota Yerusalem, pada malam hari, seorang tokoh agama dari golongan Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang menemui Yesus untuk bercakap-cakap dengannya. Ia sengaja datang malam hari agar orang lain tidak tahu. Tidak seperti orang Farisi umumnya yang tidak mengakui Yesus, Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Hanya Nikodemus mempercayai Yesus secara sembunyi-sembunyi dan tidak berani menunjukkan kepada orang-orang Farisi lainnya. Dan malam itu Yesus mengajar kepada Nikodemus. Kata Yesus kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun, sehingga setiap orang yang dipagut ular tedung bisa sembuh dan tetap hidup kalau memandang kepada ular tembaga itu. Kata Yesus lagi, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak manusia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi menurut Yesus, anak manusia ditinggikan di kayu salib untuk lebih ditinggikan di tahta surgawi. Yesus memberitahukan bahwa ia datang harus menderita dan ditinggikan di kayu salib untuk menyelamatkan kita dengan cara menyembuhkan kita dari dosa. Seperti orang-orang Israel yang dipagut ular tedung disembuhkan dan hidup dengan memandang patung ular tembaga
yang ditinggikan pada sebatang kayu di padang gurun. Cerita tentang orang-orang Israel yang dipagut ular tedung itu tertulis di Bilangan, di kitab Bilangan pasal 21 ayat 6-9, yaitu murka Allah terhadap manusia karena dosa adalah seperti ular tedung yang dikirimkan Allah kepada orang-orang Israel untuk menghukum mereka karena mereka bersungut-sungut kepada Allah. Kata Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Yesus memberitahukan kasih Allah atau kemurahan Allah akan kita manusia yang berdosa, boleh dikatakan ya, anugerah Allah kepada manusia yang berdosa. Ayat ini merupakan ayat yang terkenal, merupakan suatu ayat pegangan kita orang Kristen dan kita mengimaninya, dan juga adik-adik pasti sudah hafal akan ayat ini, terutama ayat 16, Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus mengajarkan kepada Nikodemus apa yang terjadi kepada orang yang tidak datang kepada terang. Orang yang berbuat jahat adalah membenci terang atau tidak datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat tidak tampak, tetapi akhirnya dihukum atau mengalami kebinasaan atau kematian kekal. Bagi orang benar, ialah datang kepada terang, supaya perbuatannya nyata dilakukan dalam Allah, dan akhirnya tidak dihukum atau terhindar dari hukuman kekal. Terang itu sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Masuk kegelapan adalah hidup dalam dosa. Arti terang yang dimaksudkan adalah kehadiran Yesus di dalam dunia. Inilah pengajaran dari Tuhan Yesus, bahwa orang yang tidak datang kepada terang akan dihukum. Bentuk hukumannya adalah kematian kekal. Tetapi orang yang berbuat jahat, kalau datang kepada terang, akhirnya tidak dihukum atau terhindar dari hukuman kekal. Terang adalah kehadiran Yesus di dalam dunia. Kehadiran Yesus di dalam dunia adalah rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia. Boleh dikatakan anugerah Allah atau kemurahan hati Allah kepada manusia. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dengan cara mengampuni kita, supaya kita tidak mati oleh penghukuman. Kematian kekal artinya mengalami kebinasaan, hukuman yang tidak akan pernah berakhir. Hidup yang kekal artinya bahwa walaupun kita akan mati pada suatu hari nanti, tetapi sesudah meninggalkan dunia ini, kita akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Dari firman Tuhan hari ini yang adik-adik sudah dengarkan dan pelajari, bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan adik-adik. Pertama, anak sekolah minggu
menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Tulus dan percaya serta mempunyai hubungan yang baik kepada Kristus, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kedua, anak sekolah minggu terus-menerus bersyukur kepada Yesus Kristus, yaitu dengan tekun berdoa mengucap syukur. Ketiga, anak sekolah minggu menjadi terang yang cahayanya menerangi orang-orang di sekitar, yaitu berbuat baik kepada orang di sekitar dengan ketulusan hati dan tidak pura-pura, suka menolong teman, bersaksi akan kebaikan yang sudah diterima dari Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman tadi, adik-adik mendapatkan apa sih? Apa ya Cia tadi? Apa ayo? Tadi ngedengerin dengan baik nggak? Iya nih. Ayo. Apa ayo? Kasih tahu aja deh. Kasih tahu aja ya. Yuk, ya, nyala. Langsung aja kita Cici mau ngasih tahu. Jadi tadi adik-adik mendengarkan kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan Cici, menyelamatkan Otin, menyelamatkan Cines dari dosa adik-adik. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Kita semua adik-adik ya. Betul. Langsung aja kita menyanyikan satu lagu, yaitu Dihapuskan Dosaku. Yuk. Dihapuskan dosaku oleh siapa? Hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tembus sucilah hidupku. Oleh siapa? Hanya oleh darah Yesus. Hanya siapa? Hanya oleh darah Yesus. Oke adik-adik semuanya, waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Gimana Ci? Adik-adik boleh memasukkan persembahan ke dalam kaleng yang sudah disediakan oleh gereja. Berwarna apa, Ci? Warna kuning emas. Ya. Nah, adik-adik kalau misalkan kaleng emasnya sudah penuh, boleh diapain lagi? Boleh dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa bilang deh ke guru-guru sekolah minggu, biar nanti kita yang ngambil ke rumah adik-adik semuanya. Ya, nanti kita ganti lagi dengan yang baru. Iya, ya adik-adik bisa kontak GSM atau dititipin ke mama supaya bisa dibawa ke gereja. Adik-adik sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memanjatkan lagu apa tuh? Coba ya ini, coba kita dengerin coba ya gitarnya. Nah, tahu lah ya. Aku bawa dan berikan. Nikmat bareng ya adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Cici. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk persembahan yang diberikan. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau ya Tuhan telah memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan dengan hati sukacita, dengan hati yang ikhlas ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati mama, berkati papa, supaya kami selalu diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk persembahan ini, supaya persembahan ini dapat bermanfaat untuk gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 21 dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu adalah menurut kehendak Allah. Yohanes pasal 3 ayat 21. Aktivitas sekolah minggu ini, adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan. 1. Kenapa Allah mengutus Yesus Kristus kepada kita? Nah, jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik bisa baca dan menjawab dari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kedua, siapa yang akan menerima hidup yang kekal? Pertanyaan ketiga, apa yang diterima oleh mereka yang datang dan percaya kepada Yesus Kristus? Pertanyaan keempat, apa yang diterima oleh mereka yang tidak datang dan tidak percaya kepada Yesus Kristus? Pertanyaan kelima, kalau adik-adik percaya kepada Yesus Kristus, hadiah apa yang adik-adik terima hari ini? Nah, adik-adik, ada 5 pertanyaan. Silakan adik-adik jawab. Tulis dicari kertas. Dan setelah itu adik-adik difoto. Ya, jawaban yang adik-adik tuliskan itu. Dan dikirim melalui WhatsApp group agar bisa dilihat, dibaca, dan diperiksa. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Kami mau percaya dan menerimamu sebagai juru selamat di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita saatnya, yaitu apa Ci? Untuk mengingatkan adik-adik tentang 5M. Ayo, oh ya M-nya, lupa, ketinggalan. Apa nih? Apa nih Ci? Yang pertama, Biasalah. memakai apa nih Ci? Masker. M yang kedua apa nih Ci? Biasalah. Menjaga jarak. Mencuci Oh, cuci tangan dulu ya, adik-adik salah. memakai sabun. Banyak air ya, Kalau nggak ada air bisa pakai hand sanitizer. Yang ketiga M-nya adalah Baru menjaga jarak adik-adik. Maksimal, minimal adalah 1 meter atau enggak 2 meter ya adik-adik ya. Jadi bisa diukur. Nah ini kira-kira ini 1 meter. Ya kemungkinan ya adik-adik ini. Gitu. Oke, adik-adik. Yang keempat adalah Menjaga dan membatasi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget
aja di rumah, oke? Betul. Yang kelima adalah apa sih? Menghindari kerumunan. Jadi kalau adik-adik melihat ada yang kerumunan, Jauh. jauh-jauh